Perkenalkan, nama saya Putri Yulanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan e-commerce. Saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. Secara umum, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa, atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Kedua adalah tujuan menggunakan e-commerce. Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Pertama, business to business, kedua business to consumer, ketiga consumer to consumer, keempat consumer to business, kelima business to administration, keenam consumer to administration, ketujuh online to offline. Saya akan menjelaskan tentang business to business. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Exchange dan email dalam proses pembelian barang atau jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Kedua, business to consumer adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Ketiga, consumer to consumer merupakan jenis e-commerce yang meliputi sebuah transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Keempat, consumer to business adalah jenis e-commerce dengan pembalikan mutu dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Kelima, business to administration adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan dokumen hukum. Keenam, consumer to administration. Jenis ini meliputi transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Ketujuh, online to offline adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Selanjutnya, manfaat e-commerce. Pertama, melewati batasan geografis. Jika Anda memiliki toko fisik, Anda dibatasi oleh wilayah geografis yang dapat Anda layani. Dengan situs e-commerce, seluruh dunia adalah taman bermain Anda. Selain itu, munculnya m-commerce, yaitu e-commerce pada perangkat mobile, telah memutuskan segala keterbatasan geografis yang tersisa. Manfaat e-commerce yang kedua, mencari produk lebih cepat. Hal ini tidak lagi tentang mendorong keranjang belanja ke lorong yang benar. Di sebuah situs e-commerce, pelanggan dapat mengklik navigasi intuitif atau menggunakan kotak pencarian untuk segera mempersempit pencarian produk mereka. Manfaat e-commerce yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi. Manfaat e-commerce yang keempat, dapat memberikan informasi up-to-date. Tentunya, informasi akan semakin lengkap dan lebih mudah disampaikan kepada para konsumen. Biasanya, informasi tersebut berisi spesifikasi mengenai produk-produk yang dijual oleh perusahaan.
setiap hari. Dapat disimpulkan, hal seperti ini dapat meningkatkan jumlah konsumen dan pesanan yang diterima akan semakin bertambah. Selanjutnya, strategi e-commerce. Strategi organisasional merupakan formula berbasis global mengenai satu, upaya perusahaan untuk mencapai misi organisasi, dua, tujuan yang ingin dicapai, tiga, rencana dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi e-commerce merupakan formulasi dan eksekusi visi perusahaan baru atau perusahaan yang sudah beroperasi, yang bertujuan untuk melakukan bisnis secara efektif. Ada kelebihan e-commerce. 1. Produk dan layanan bervariasi. 2. Mempersingkat rantai distribusi. 3. Pembayaran lebih mudah. 4. Brand lebih dekat dengan konsumen. 5. Peningkatan kualitas layanan. 6. Belanja kapan saja. 7. Efisiensi biaya. Selanjutnya, kekurangan e-commerce. Pertama, kekurangan dari segi teknis. Kedua, kekurangan dari segi non-teknis. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari segi teknis. Jika implementasi buruk, maka dapat terjadi kelemahan, keamanan, keandalan, dan standar sistem yang ada. Perubahan atau perkembangan industri berangkat lunak sangatlah cepat. Jika terjadi kendala pada bandwidth, maka dapat terjadi kegagalan TI, kesulitan dalam integrasi sistem, dan terjadi masalah pada kompatibilitas sistem. Kedua, kekurangan dari segi non-teknis. Mahalnya biaya pembuatan atau pembangunan sebuah sistem e-commerce, tingkat kepercayaan pelanggan yang kurang terhadap situs e-commerce, sulitnya untuk memastikan keamanan dan privasi dalam setiap transaksi secara online, kurangnya perasaan dalam kegiatan jual beli, masih belum murah dan amannya akses internet pada suatu negara tertentu. Perkembangan kelangsungan e-commerce di masa depan. E-commerce kini semakin berkembang karena kebutuhan atas kegiatan jual beli pun semakin banyak. E-commerce kini menjadi pilihan bagi masyarakat karena kemudahan dan kenyamanan dalam proses jual beli. Artinya, orang tidak perlu keluar ke pusat pertokoan untuk membeli barang. Kegiatan proses jual beli ini bisa dilakukan dimanapun dengan bantuan koneksi internet. E-commerce akan terus berkembang secara pesat ke depannya, baik itu dari segi cara berbelanja, cara melakukan transaksi pembayaran, aplikasi, situs atau web, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang terus berkembang, yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.